Shalom jemaat yang terkasih dalam Tuhan, kita sungguh bersyukur jika pada hari ini kita kembali akan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita masuk di dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di surga, kami mengucap syukur untuk kekuatan dan kesehatan yang masih Tuhan berikan hingga pada hari ini. Bahkan kesempatan yang indah boleh kami kembali merenungkan firman Tuhan. Karena itu biarlah Tuhan Roh Kudus-Mu bekerja menerangi hati dan pikiran kami untuk mengerti kebenaran-Mu dan memberikan kami hati seorang murid yang mau terus diajar oleh Tuhan, dan memberikan kami hati seorang hamba yang mau belajar taat untuk melakukan perintah Tuhan dalam hidup kami. Karena itu kami serahkan waktu ini. Berbicaralah kepada kami Tuhan, kami siap untuk belajar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, refleksi Gema kita pada hari ini diambil dari Yeremia pasal 34, namun kita tidak akan membaca secara menyeluruh yang menjadi fokus kita dari ayat 8 hingga 22, namun saya hanya akan membaca ayat yang ke-15 dan 16 saja. Dan saya berharap saudara-saudara membaca keseluruhan dari pasal 34 ini untuk mengerti secara menyeluruh peristiwa apa yang terjadi di dalam Yeremia pasal 34. Demikian firman Tuhan. Hari ini kamu telah bertobat dan melakukan apa yang benar di mataku, karena setiap orang memaklumkan pembebasan kepada saudaranya. Dan kamu telah mengikat perjanjian di hadapanku di rumah yang atasnya namaku diserukan. Tetapi kamu telah berbalik pikiran dan telah menajiskan namaku. Kamu masing-masing telah mengambil kembali budaknya laki-laki dan budaknya perempuan, yang telah kamu lepaskan sebagai orang merdeka menurut keinginannya, dan telah menundukkan mereka supaya mereka menjadi budakmu laki-laki dan budakmu perempuan lagi. Demikian pembacaan firman Tuhan kita. Saudara-saudara, saya yakin sekali dimanapun saudara berada pasti pernah mengikat sebuah perjanjian atau pernah berjanji dengan seseorang, atau orang lain pernah berjanji kepada saudara. Misalnya, seseorang berjanji kepada saudara untuk bertemu dengan saudara di suatu tempat. Saya yakin sekali bahwa saudara pasti mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya, apalagi jika tempat itu cukup jauh dari tempat tinggal saudara. Saudara mungkin akan datang lebih awal untuk menghindari macet atau untuk menghindari halangan-halangan tertentu. Namun saudara, ketika saudara telah tiba di tempat tersebut, menunggu menit demi menit yang kemudian berubah menjadi jam demi jam, orang yang berjanji untuk bertemu dengan saudara itu ternyata tak kunjung datang. Saudara, apa yang saudara rasakan ketika saudara mengalami hal demikian? Saya yakin sekali saudara, kita akan mengalami perasaan kecewa, kita marah, bahkan mungkin kita tidak lagi mudah untuk percaya kepada orang yang telah berjanji kepada kita, namun ternyata dia mengingkarinya. Demikian halnya saudara dengan kehidupan orang-orang Yehuda pada waktu itu, di mana mereka telah mengikat sebuah perjanjian dengan Tuhan. Di mana saudara pada waktu itu ketika Yerusalem dikepung oleh tentara Babel, umat Yehuda telah mengadakan perjanjian untuk apa saudara? Untuk membebaskan semua budak bangsa Ibrani. Dan perbuatan ini melambangkan pertobatan pihak para tuan yang ingin sekali menghormati peraturan tahun Sabat, yaitu pembebasan para budak Ibrani setiap tahun ke-7 yang sudah lama mereka abaikan pada saat itu. Sayangnya saudara, ternyata pertobatan mereka ini berumur pendek dan sangat dangkal sekali. Padahal kenyataannya mereka telah membuat perjanjian ini di bait suci, dan ini menunjukkan bahwa mereka membuat perjanjian dengan Tuhan, bukan dengan manusia. Dan tindakan mereka namun ternyata benar-benar sangat mengecewakan sekali. Mereka mengambil kembali budak yang telah dilepaskan saudara. Dan itu berarti bahwa mereka telah melanggar perjanjian dan telah mencemarkan nama Tuhan. Mungkin saudara mereka berpikir bahwa penarikan sementara tentara Babel dari Yehuda itu akan membuat kehidupan mereka pada saat itu menjadi aman dan segera kembali normal saudara. Sehingga mereka merasa atau mereka dengan berani melanggar janji yang telah mereka ikat dengan Tuhan. Saudara, ini menunjukkan bahwa pembebasan yang mereka lakukan semata-mata karena mereka takut, mereka panik
kepada hukuman Tuhan yang sedang menimpa mereka karena dosa dan pelanggaran mereka. Mereka bukan mengikat perjanjian itu karena mereka benar-benar menyadari keberadaan mereka. Mereka menyadari apa yang telah mereka lakukan terhadap Allah dan menyesali seluruh kesalahan mereka. Dan sebagai konsekuensinya saudara, atas pelanggaran atau janji yang telah mereka langgar, kalau saudara perhatikan mulai dari ayat 18 sampai 22, Tuhan berkata bahwa ia akan justru membawa kembali Raja Nebukadnezar untuk menghancurkan Yehuda. Saudara, di sini kita melihat saudara betapa mengerikan konsekuensi dari setiap pelanggaran, kesalahan, dosa yang dilakukan oleh manusia. Ketika kita berani berjanji di hadapan Tuhan dan kita telah menyesali segala dosa dan pelanggaran, kesalahan kita, sudah seharusnya saudara kita benar-benar menepati janji itu, bukan? Jika saudara saja bisa merasakan kekecewaan, kemarahan ketika saudara menemukan orang yang mengingkari janji terhadap saudara, demikian juga perasaan hati Tuhan, saudara. Tuhan sungguh menghendaki supaya setiap orang yang percaya kepadanya, ketika mengikat sebuah perjanjian dengannya, harus benar-benar dapat menepati janji itu, harus dapat mewujud nyatakan, membuktikan janji itu. Bukan hanya sekedar berjanji, tetapi harus benar-benar menunjukkan di dalam kehidupan kita. Jika kita membuat komitmen janji di hadapan Tuhan untuk melepaskan diri kita dari segala bentuk dosa, atau kita berjanji di hadapan Tuhan untuk benar-benar melayani Dia, atau kita berjanji untuk benar-benar hidup taat dan setia kepada Dia, maka sudah seharusnya saudara kita benar-benar membuktikan pertobatan kita, penyesalan kita di hadapannya. Kita betul-betul membuktikan diri kita untuk melayani Dia dalam keadaan apapun juga, tanpa memikirkan untung ruginya. Sudah seharusnya kita membuktikan untuk terus hidup taat dan setia kepadanya. Jika tidak saudara, maka ada konsekuensi yang harus kita terima, yang harus kita tanggung dari pelanggaran janji yang telah kita buat di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu saudara, mari kita jangan mempermainkan Tuhan di dalam hidup kita. Kita jangan menipu Tuhan, saudara. Jika kita telah berjanji untuk hidup taat dan setia kepadanya, jika kita sudah berjanji untuk melayani Dia, dan jika kita sudah berjanji untuk menanggalkan segala dosa kita, maka mari kita mohon kekuatan daripada Tuhan untuk benar-benar kita menepati setiap janji ataupun komitmen kita di hadapannya. Sehingga kehidupan kita saudara menjadi satu kehidupan yang dapat memuliakan namanya dan menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita masuk di dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, ampuni kami ya Tuhan jika kami seringkali sama seperti orang-orang Yehuda yang tidak sungguh-sungguh menyesali diri, yang tidak sungguh-sungguh bertobat. Kami hanya sekedar berjanji untuk belajar hidup taat, tetapi di dalam kenyataan hidup kami Tuhan, kami seringkali mengingkari janji kami di hadapan-Mu. Karena itu tolong kami Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu yang akan terus mengingatkan kami, bagaimana kami harus benar-benar terus memegang janji kami di hadapan-Mu, dengan sungguh-sungguh berkomitmen menepati setiap janji kami di hadapan-Mu Tuhan, sebagai bukti nyata bahwa kami mengasihi-Mu Tuhan, dan mau hidup untuk memuliakan nama-Mu. Ini diri kami, tolong kami Tuhan, untuk sungguh-sungguh belajar taat melakukan firman-Mu dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, memohon pertolongan-Mu. Amin. Demikian refleksi Gema kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian.